Halo semuanya, balik lagi di channel aku. Kali ini aku bakal kasih rekomendasi sabun pembersih untuk mencuci klodi dan juga menstrual pad. Nah, di sini ini sudah ada beberapa sabun pembersih klodi dan mens pad yang biasa aku pakai. Bakal aku jelaskan satu persatu ya teman-teman. Yang pertama aku bakal bahas lerak. Lerak atau disebut soap berries atau soap nuts atau rerek atau lamuran ini mengandung sapoin. Ini aku buka dulu ya. Ini bentuk lerak seperti ini teman-teman. Untuk lerak ini sendiri sudah pernah aku buatkan videonya tersendiri ya. Jadi kalau teman-teman penasaran untuk lerak sendiri bagaimana detailnya bisa lihat di video tersebut. Nah, untuk lerak ini mengandung saponin. Saponin itu adalah penghasil busa yang jika bersentuhan dengan air akan ampuh membersihkan pakaian sehingga warnanya akan tetap terjaga, tidak mudah kusam. Untuk cara menggunakan lerak ini, kita tinggal masukkan 4-6 biji lerak dibungkus kain kayak gini atau bisa pakai kasa atau kain bekas ya gitu ya. Terus kita masukkan sekitar 1 kg pakaian yang akan dicuci. Kemudian kita rendam saja pakaian tersebut di dalam air dan masukkan biji lerak ini. Terus kita campurkan saja. Biji lerak ini bisa digunakan sampai 10 kali pencucian ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita udah selesai mencuci pakai lerak ini, tinggal kita keringkan saja leraknya. Kemudian bisa digunakan kembali di saat pencucian selanjutnya. Nah, biar si klodinya itu tidak ada bau-bau yang nggak enak ya atau mespadnya, kita bisa menambahkan essential oil. Untuk lerak sendiri tuh murah banget teman-teman, 1 kilonya itu sekitar 20 ribuan. Dan sebungkus gini ini sekitar 3.500-an, murah banget kan ya. Nah, nggak cuman karena hemat, tapi dia juga bener-bener bagus banget untuk merawat klodi dan juga menspad agar lebih awet. Karena ini benar-benar alami ya teman-teman. Terus bekas rendamannya pun itu bisa bermanfaat juga. Kita bisa siramkan di tanaman, jadi tanamannya itu lebih subur. Lanjut ke sabun yang kedua. Di sini ada sabun lerak. Untuk sabun lerak itu lerak yang sudah dikomersilkan jadi bentuk sabun. Nah, untuk sabun lerak yang komersil itu ada yang bentuknya batangan kayak gini. Ada juga yang bentuknya itu krim. Kayak sabun krim gitu, kayak sabun colek gitu ya. Dan satunya itu ada yang bentuknya cair. Nah, di sini aku cuma punya yang sabun batangnya ya untuk sabun lerak ini. Ini ada 2. Selain kedua brand ini, masih banyak brand lain dengan berbagai ukuran. Untuk sabun batangnya ini sendiri, kadaluarsanya itu sekitar 1 tahun setelah digunakan. Ada juga kok expiry date-nya di sini ya. Nah, ini bentuk sabunnya ya teman-teman. Untuk bentuknya sendiri macam-macam ya, tergantung brandnya bentuknya bagaimana. Nah, kalau yang Ningrat ini bentuknya seperti daun kayak gini. Keunggulan dari sabun lerak ini, yang pertama yang pastinya ramah lingkungan ya. Terus juga ini aman untuk klodi dan menspad, juga untuk pakaian lain kayak batik, kain sutra, ini bagus banget. Terus ini juga bisa digunakan untuk mencuci piring, untuk mencuci lantai, membersihkan lantai ya. Terus untuk mencuci perhiasan. Ini benar-benar multifungsi banget. Nah, untuk menggunakannya pun ini bisa dengan 3 cara. Untuk cara yang pertama, kita gunakan sabunnya ini kita potong-potong dulu 1 kali 1. Terus kita cuci sekitar 8 klodi plus insertnya ya. Ke dalam ember yang sudah dibersihkan air. Terus kita tinggal cuci saja klodinya. Terus untuk cara yang kedua, kita oleskan saja sabun ini ke klodi yang kotor atau bernoda ya. Kita kucek pelan-pelan, kita bilas bersih dan jemur. Nah, untuk cara yang terakhir ini bisa dimasukkan ke mesin cuci. Nah, kalau ke mesin cuci kita masukkan sabun leraknya dulu atau dioleskan dulu ke innernya atau ke insertnya ya semuanya. Masukkan ke mesin cuci, terus putar selama 5 menit. Bilas bersih, keringkan, jemur di tempat yang teduh. Nah, air bilasan dari sabun lerak ini bisa untuk menyiram tanaman, jadi menghemat air ya, jadi ramah lingkungan banget dan bebas bahan kimia. Lanjut ke sabun yang ketiga. Di sini ada sabun Kompas ya teman-teman. Tahu mungkin sabun ini tuh sabun legend banget. Dulu biasa dipakai oleh emak kita ya. Nah, ini sekarang udah jarang ditemuinnya kalau aku lihat ya. Nah,
Teman-teman tahu brand Yuspin yang mengeluarkan Cloudy dan juga Mensped. Nah, mereka itu kayak kerjasama dengan sabun Kompas. Jadi ada brand ini untuk Yuspin. Nah, untuk sabun ini murah banget. Yang kecil gini tuh ini harganya sekitar 5 ribuan aja. Ini multifungsi, bisa untuk membersihkan pakaian, peralatan rumah tangga, untuk membersihkan kamar mandi. Nah, keunggulan dari sabun Kompas ini, yang pertama dia ini ampuh untuk membersihkan pakaian. Kemudian busanya juga mudah banget untuk dibilas. Busanya tuh nggak banyak, tapi cukup untuk membersihkan pakaian atau Cloudy atau Mensped itu ya. Terus juga tidak menggunakan soda api, sehingga tangan tetap halus, nggak bakal kasar atau sensitif kayak alergi apa nggak ada. Nah, dia juga dapat menghilangkan noda yang membandel. Untuk cara pakainya gampang banget. Di sini ada cuci bersih pembalut atau Cloudy dengan air mengalir. Terus setelah bersih, gosokkan sabun khusus pencuci Yuspin ini 2-3 kali sambil dikucek, tidak perlu disikat memakai alat. Bilas hingga busa hilang, simpan di tempat kering dan suhu ruang. Nah, sabun yang keempat di sini ada deterjen khusus bayi. Nah, kalau deterjen khusus bayi tentunya ini bakal aman banget untuk bayi ya, teman-teman. Nah, di sini aku pakainya itu yang model kayak gini. Kenapa aku pilih model seperti ini? Yang pertama, dia ini travel friendly. Jadi kalau misalnya kita lagi berpergian, terus anak kita kayak pipis atau pup, kita bisa melakukan cuci darurat dulu di wastafel terdekat. Nah, selainnya model travel wash kayak gini, bisa juga teman-teman pakai deterjen khusus bayi yang lain ya. Silakan saja, brandnya sesuai dengan kesukaan teman-teman. Ini aman banget untuk kulit bayi yang super sensitif dan juga untuk kita di area intim kita gitu ya. Lanjut ke sabun yang selanjutnya. Di sini ada sabun cuci piring. Nah, ini aku pakainya dari Mama's Choice ya, ini yang khusus untuk bayi. Kalau misalnya teman-teman mau bisa pakai juga kayak pencuci piring yang biasa, tapi aku di sini pakainya tuh biasa pakai yang khusus untuk bayi kayak gini, teman-teman. Karena aku pikir ini karena dia ini food grade dan aman untuk bayi juga. Jadi kalau misalnya lagi darurat, sabun-sabun yang lainnya itu habis, aku bisa pakai ini gitu. Nah, terus kalau misalnya aduh repot ya harus beli sabun khusus untuk membersihkan Cloudy-nya, tenang aja teman-teman. Teman-teman bisa pakai sabun yang lain juga yang ada di rumah, kayak misalnya sabun mandi kayak gini, sabun mandi bayi, atau sabun mandi kita bisa, yang penting nggak ada pewangi dan pemutihnya. Terus bisa juga pakai sabun deterjen yang kita pakai. Intinya tuh tidak dibikin pusing ya bunda ya. Untuk perawatan Cloudy dan Mensped ini teman-teman tuh bisa pakai yang ada di rumah gitu. Kalau adanya sabun deterjen kita ya sekalian aja gitu kan, cucinya ya udah nggak masalah gitu. Yang penting tidak mengandung pewangi dan juga pemutih. Oke teman-teman, sekian saja untuk video tentang rekomendasi pembersih Cloudy dan juga Mensped. Semoga bermanfaat ya. See you.